Untuk siswa coba, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Saya ulangi lagi, siapa Tuhanmu? Tapi tidak boleh, ini bibirnya tidak boleh terbuka. Coba, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Ya kurang lebih seperti itulah kondisinya nanti di alam barzah nanti. Bayangkan saja, itu adalah pertanyaan yang gampang sekali yang kita jawab sekarang ini. Nantinya di alam kubur itu akan menjadi suatu hal yang paling berat untuk dijawab. Apakah yang dimaksud dengan fitnah kubur? Alam kubur adalah alam yang menentukan nanti kita di alam akhirat. Seperti apa tempat kembali kita di alam akhirat? Ya, penentunya adalah ketika kita di alam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa selalu melimpahkan kita semua rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita kembali dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah sekaligus melaksanakan rutinitas kita yakni kultum ba'da zuhur tanpa kekurangan sesuatu apapun. Selawat berikan salam marilah bersama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum kita masuk acara inti, marilah bersama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk acara inti yakni kultum atau tausiah singkat yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Rahmat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit membawakan cerita ataupun praktek singkat. Saya awali dulu, kita mungkin sudah tahu manusia itu akan melewati beberapa alam, mulai dari alam roh sampai nantinya ke yaumil akhir, sampai di alam padang mahsyar nanti, sampai penimbangan, sampai penentuan masuknya surga dan neraka. Jadi yang kita bahas satu alam saja, yaitu alam barzah atau alam kubur. Kita mungkin semuanya sudah tahu ada 3 pertanyaan yang mungkin kita sekarang gampang untuk menjawabnya. 3 pertanyaan itu, yang pertama yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa dan siapa nabimu. Kita mungkin sekarang gampang untuk menjawabnya. Untuk siswa coba, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Sekarang kita coba jawab, tapi mulutnya tidak boleh terbuka, bibirnya dikunci, menyentuh tidak boleh bergerak. Pertanyaan saya ulangi lagi, siapa Tuhanmu, tapi tidak boleh, ini bibirnya tidak boleh terbuka. Coba, siapa Tuhanmu, siapa Tuhanmu. Ya kurang lebih seperti itulah kondisinya nanti
di alam barzah nanti. Yang menjawab bukan bibir, tapi amal ibadah kita. Ya, ini pun bukan sekedar omongan, ini juga sebagai pembelajaran juga buat saya pribadi. Nantinya kita di alam barzah yang menjawab bukanlah lisan kita, bukanlah bibir kita, tapi amalan ibadah kita yang akan menjawab nantinya. Bayangkan saja, itu adalah pertanyaan yang gampang sekali yang kita jawab sekarang ini. Nantinya di alam kubur itu akan menjadi suatu hal yang paling berat untuk dijawab. Seperti tadi yang saya tanyakan tadi, siapa Tuhan? Yang jawab seperti itu bisa kita jawab nanti. Tidak akan ada jawaban dari mulut ini yang akan menjawab amal ibadah kita. Dan kita bisa dan kita juga tahu bahwasanya nanti di alam kubur itu bagi orang-orang yang beriman itu cuman sekedar tidur satu malam atau beberapa waktu, mohon nanti dikoreksi Pak Ustadz kalau jika salah. Dan untuk orang yang amal ibadahnya bisa dibilang jelek ataupun kurang ataupun timbangan dosanya lebih berat, maka itu akan berasa beribu-ribu tahun ataupun berpuluh-puluh tahun nantinya di alam barzah, di alam kubur itu. Karena nantinya setiap pertanyaan tidak bisa dijawab akan dicambuk, tertanam ke bawah, dicongkel lagi oleh malaikat dengan kukunya yang panjang, ditanyakan kembali, dicambuk lagi jika tidak bisa dijawab, sampai badan itu hancur, dibikin utuh kembali, dicongkel kembali, sampai nanti di hari pembangkitan, peniupan trompet sangkakala. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita kembali koreksi kembali diri kita masing-masing, kita perbaiki lagi amal kita, ibadah kita, agar nantinya tidak terjadi hal seperti itu di alam kubur. Mudah-mudahan sebagaimana mudahnya kita menjawab pada hari ini, pada saat ini, insya Allah nanti di alam barzah nanti kita bisa menjawab seperti itu juga. Mungkin sedemikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kelebihan itu adalah milik Allah, kekurangan adalah milik saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiki. Apakah yang dimaksud dengan fitnah kubur? Mohon dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fitnah kubur tidak jauh berbeda dengan siksa kubur. Kejelekan yang ada di alam kubur, kengerian yang ada di alam kubur, itu bagian daripada fitnah kubur. Secara singkatnya demikian ya, jadi kita paham fitnah kubur adalah sesuatu yang membuat kita sulit di alam kubur ya, bisa dipahami ya, sesuatu yang bisa membuat kita sulit di alam kubur. Maka tadi saya bacakan hadisnya bahwasannya al-qubru awwalu manazilul akhirah. Alam kubur adalah alam
Seperti apa tempat kembali kita di alam akhirat? Ya, penentunya adalah ketika kita di alam kubur. Para sahabat Nabi SAW jika diceritakan tentang siksa neraka, mereka tidak begitu bersedih. Ya, tapi jika para sahabat Nabi diceritakan tentang siksa kubur, ya, maka mereka menangis sejadi-jadinya. Karena paham betul sabda Nabi, alam kubur menentukan. Jika ia di alam kubur mendapat nikmat kubur, maka sudah dipastikan alam akhirat pun dia mendapat kebahagiaan. Maka yang kita persiapkan adalah bekal amal soleh menuju kehidupan yang sebenarnya. Al-yawma nakhtimu, maka pada hari itu ya, mulut-mulut itu akan dikunci, betul seperti disampaikan Pak Rahmat tadi ya. Wa tukallimuna aydihim, siapa yang berbicara? Tangan-tangan mereka berbicara, ya Allah ya Rabb, aku dulu digunakan oleh fulan bin fulan untuk banyak bersedekah, untuk banyak menolong orang ya, untuk banyak mempermudah kesulitan orang lain. Akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, fulan bin fulan, denganku ia berjalan ke rumahmu yang mulia untuk menjalankan sholat berjamaah. Ya Allah ya Rabb, fulan bin fulan yang menggunakan aku untuk berjalan ke majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, akan bersaksi di hadapan Allah. Bima kanu yaksibun, bersaksi akan apa yang kita lakukan di alam dunia. Maka Rasulullah SAW ya, pernah berpesan kepada Abu Dzar ya, sering saya sampaikan karena wasiat ini hitubnya adalah ke kita semua ya, bahwasannya yang perlu kita perbaiki adalah iman, yang perlu kita perbanyak adalah bekal amal soleh, kemudian kita lindungi iman dan amal soleh dengan sabar dan ikhlas. Siapa yang tidak hafal hadis idza mata ibnu Adam, ya, jika mati anak Adam inqata'a amaluhu, terputus setiap amalnya, illa min thalath, kecuali 3, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu, muttafaqun alaih. Jadi yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yang paling penting ya, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya ya. Kita yang jadi orang tua yang sekarang memiliki anak, arahkan, jadikan, didik, wasiati anak kita dengan ketauhidan kepada Allah agar dia menjadi anak soleh solehah ya. Kita yang seorang anak masih memiliki orang tua, maka jadilah kita anak yang soleh solehah yang mendoakan kedua orang tua kita. Karena yang terpenting adalah itu, ketika kita di alam kubur ya, ketika kita dimandikan kita sendirian, ketika kita dikafankan pun kita sendirian, ketika kita diantarkan ke makam, diantarkan ke kuburan, ketika kita di liang lahat pun sendirian. Siapa yang bersama kita? Amal soleh. Ketika kita punya keturunan soleh solehah, maka doa mereka ya yang senantiasa menerangi kita di alam kubur. Yang masih ada orang tuanya, kita doakan mereka sehat walafiat, panjang umurnya, Allah murahkan rezekinya ya. Yang sudah tidak ada, kita doakan ya agar Allah luangkan, Allah
lapangkan kuburnya, Allah terangkan alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga kita berada di sini Allah kuatkan iman Islam untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhir kata lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.